Swastiastu semeton, Rahayu, selamat siang. Hari ini Titiang di project ya. Ini Bapak tukang eskavator sedang proses penataan lahan. Nah, sehingga nanti ketika lahan ini sudah selesai ditata, kita akan menata tata ruang bangunan. Jadi di sini kita akan membangun warehouse ya. Pada awalnya tanah ini tidak rata, alias tidak beraturan ya. Jadi ada tinggi, ada rendah, bergelombang seperti itu. Nanti akan kita datarkan, akan kita jadikan halaman di sini. Ini lumayan tanahnya. Oke, di sini di area ini kita akan membuat warehouse, gudang ya. Jadi gudang kapasitas besar. Jadi sampai ke belakang itu nanti. Nah, ini gudang lama, kita akan renovasi. Sekarang gudang ini kan alih fungsi menjadi gudang juga warehouse, tapi peruntukannya berbeda ya. Nah, ini gudangnya. Kita akan review dari belakang sudah ya, nanti ke depan saja. Oke. Seperti biasa semeton, kalau kita membuat bangunan, apakah itu kantor, warehouse, rumah, jadi di Bali, khususnya agama Hindu Bali ya, selalu kita membuat yang namanya periangan atau tempat pemujaan, merajaan katakanlah. Nah, ini posisi merajaannya. Posisi merajaan itu selalu di ulu ya, di luan, karena kebetulan pisnya wajah warehouse ini menghadap ke utara. Jadi itu utara, itu timur, itu barat. Nah, jadi di sana tempat padmonya sudah. Ini Bapak tukang sudah sampai pondasi ya. Nah, ini pondasi. Di sini posisinya. Nah, kemudian untuk tugu karang sesuai dengan apa ya, permintaan owner, jadi ditempatkan di sini biar balance ya. Di sini. Nah, ini tempat tugu karang nanti. Ini tempat tugu karang, tinggal dicor. Nah, seperti itu ya. Dirabat, nanti rabatnya pakai wermes agar nanti, karena tanah ini akan mengalami titik jenuh ya. Jadi diratakan, ini dicor dulu, pembersihannya seperti ini, kemudian baru diratakan, dipadatkan dengan stemper ya, ditambah air ya, biar betul-betul padat. Nanti setelah itu baru wermes ya, di wermes. Nah, nanti ketika tanah ini mengalami titik jenuh, jadi lantai di atasnya itu, finishing lantai itu tidak akan kena dampak penurunan tanah atau kena dampak titik jenuh ya. Kalau sampai kena dampak, jadi artinya lantai itu bergelombang, nanti bisa jebol. Nah, seperti itu sebentar. Nah, di sini apakah ini sudah sesuai dengan apa ya, rujukan kita kombinasikan dengan Astokal Solo Kesali? Sudah. Ini buktinya. Oke, coba dari sini disorot ya. Posisi ya, ini kan got ya. Ini adalah got. Dari got ini mundur 175 cm. Nah, ini got, dari pinggir got ini mundur 175 cm. Itu artinya 7 tampak Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. Jadi 125 cm ya. Ini zona kalo. Jadi kita pakai telajaan istilahnya. Nanti kita akan tanam landscape di sini. Nah, seperti itu. Sepanjang mukanya nih. Jadi tanah itu tidak akan kita habiskan semuanya membangun ya. Jadi ada space 175 cm. Next, nanti di sini kita bisa membuat gardu, karena prosesnya sudah kita buat gardu, ada tiang, karena kapasitas listrik yang dibutuhkan itu lumayan gede. Seperti itu. Sama ini ya. Jadi landscape ada gardu, enak. Kemudian kalau yang sinkronkan dengan Padmo yang di sini nanti ya sama 175 cm mundur dari got, baru kita buat merajaan Padmo. Jadi posisi Padmo itu kajak angin ya, kajak angin. Nah, ini kita sudah ngelingihan nyejar istilahnya bantar undagi seperti itu. Nah, jadi posisinya ini kajak angin meulu kaja dan meulu angin sekaligus meulu margi agung. Nah, seperti itu ya, kajak angin Padmo nanti. Nah, ini proses gudang pembuatan ya, perataan tanah nanti sebagai halaman nantinya. Nah, kemudian tentu kita membuat manhole perencanaan di bawah tanah ini
Seperti ini misalnya penyaluran airnya pipa. Nah, pipa yang putih niki nggih. Sepanjang alam ini kan ada pipa, ada kita buatkan manhole namanya ya. Sisi kanan, sisi kiri. Kemudian kita akan juga membuat grass trap. Grass trap itu tempat pembuangan limbah lemak ya, limbah dapur itu kan banyak lemaknya, itu nanti kita akan buat box grass trap eksternal ya, itu lumayan gede. Nanti setelah air itu bening baru kita salurkan ke got itu. Seperti itu prinsipnya nanti ya. Jadi seperti itu teman-teman semua proses pembangunan. Nah, ini Bapak tukangnya sedang memproses ya. Memproses sedang pengerjaan mengganti atap. Nah, seperti itu. Ada yang dibongkar, bangun lama. Pokoknya kita permak seperti itu intinya ya. Mempermak. Jadi di sini akan terlihat ada toko. Nanti di bawahnya ini masih berproses. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi perlengkapan untuk gudang itu sesuai dengan standar itu ya, jadi macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita akan membangun sesuai dengan kebutuhan gudang. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, yang paling penting sekarang ketika teman-teman berencana membangun warehouse atau gudang seperti ini, misalnya dalam skala besar, membangun rumah lantai 2, lantai 3, Titiang Inyoman Nurgana, business owner CP Mulia Bali Style dan YouTuber Undigri Bali. Jadi siap melayani segala kebutuhan bangunan, dari mengurus izin, mengurus izin, apakah itu izin PBG, SLF, izin perusahaan, ya kami siap bantu ya, membangun sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa standar bangunan warehouse misalnya, seperti apa standar bangunan rumah, bagaimana prosesnya, termasuk dari izin sondir ya, menganalisa tanah itu, bor pile, dan pokoknya lengkap, serah terima kunci. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan juga bangunan Bali, Pura Merajan, kita bisa, tim kita lengkap di sini. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga saja video yang kita bagikan ini bermanfaat buat kita semua. Jadi terutama yang membutuhkan. Jangan sungkan-sungkan hubungi Titiang ya, kontak 081337436246. Selamat siang teman-teman. Om Santi Om.